Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa alayya amma ba'du. Hadratul Al-Fadil, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam masjid, imam musola, sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Abdul Karim Fillah, pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Pak Yai Sukarto ingkang kula mulyakaken. Beliau ini adalah satu-satunya kiai yang paling aktif di pertemuan RMI. Alhamdulillah. Satu-satunya kiai yang paling aktif setengah ilir, selalu hadir. Muka-muka mudah-mudahan beliau ini senantiasa sehat selalu, amin. Dimudahkan segala urusannya, diberkahi kehidupannya, dipanjangkan yusonipun kanthi taat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Kepala Desa yang saya muliakan, izin membelakangi Pak. Bapak Kepala Desa ini pun luar biasa, perjalanan mau disampaikan berapa lama Bu? 1 jam. Ini bukti wujud beliau cinta kepada panjenengan semuanya. Gini loh, beliau luar biasa meninggalkan kantor sampai sebenarnya tuh mau diajak semua Ibu, para staff-staffnya, cuman takut kantornya hilang. Jadi tadi disampaikan harus ada yang jaga gitu. Tapi luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kades ini semakin mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Amin Allahumma. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, solihin, solihat, muslimat, fatayat, banser, masya Allah, IPNU, EPPNU, para kader-kader penggerak NU yang kalau muliakan, pengurus dan fidyah ranting ingkang berbahagia, dan kita doakan mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya besok diakui sebagai santrinya Mbah Yai Asim As'ari semuanya. Ibu luar biasa, tadi saya sampaikan melanjutkan dari Ketua NU sekaligus Ketua Panitia bahwa tanggal 31 hari Sabtu itu 31 ya? Itu se-Indonesia Ibu, se-Indonesia itu ada Harlah NU, dan Tebo akan diadakan di PAL 12, nanti pengajiannya di aula utama kantor Bupati. Insya Allah saya hadir bersama panjenengan semua yang tidak ada udur. Amin Allahumma amin. Kita DPDP ke NU insya Allah, karena satu-satunya ormas Islam yang paling banyak ngajinya itu adalah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Kemudian kepada grup Hadroh Ahbabul Mustafa yang menyemarakkan acara pada sore hari ini, mudah-mudahan dengan semangatnya Ahbabul Mustafa kita semua yang hadir besok memperoleh syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat Ahbabul Mustafa nanti akan dibuktikan malam hari Pak Imam. Malam hari nanti akan ada gema sholawat, karena Bapak Ibu yang saya muliakan, sholawat itu adalah mempermudah segala urusan kita, baik dibaca pakai lagu atau dibaca tidak pakai lagu. Tetapi kalau kita jauh dari sholawat, maka hidup kita akan sengsara. Na'udzubillah ini.
merkodong kurang solawat ing akhire uripe gak nikmat gampang terbujuk maksiat uripe dadi tersesat sing tak jaluk nang koncoku ayo podo raketno sholawatmu supaya tentrem hatimu selamat dunia akhiratmu. Sholawat apa bu? Sarang-sarang kok. Sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sapa gelem ngakeno sholawat besok mati angsal syafaat lan slamet dunya akhirat lan slamet dunya akhirat. Sama-sama sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat sholawat ayo sholawat wong Gusti Allah wae sholawat NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Sama-sama biar cinta kepada NKRI. NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kades nanti kita diterjemahkan Pak Kiai ya. Tadi bahasa Prancis, sekarang bahasa Indonesia ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwa sore hari ini kita lengkap kumpul beserta NU, beserta tokoh masyarakat, beserta Pak Kades, kumpulnya jadi satu dalam rangka ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya ngaji kita ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin Allahumma. Yang hadir di sini mudah-mudahan kita menjadi saudara-saudara di dunia dan menjadi saudara-saudara di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pertemuan kita itu adalah nikmat yang sangat besar. Betul apa betul? Menurut ulama Ibu, nikmat itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama nikmat Allah yang dinamakan kaful bala, dan yang kedua nikmat Allah yang dinamakan jalbul manfaat.
Apa itu Pak Amin nikmat Allah daful bala? Nikmat Allah daful bala itu Ibu, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa diri-diri kita, keluarga kita itu dijauhkan dari musibah. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu Ibu saya pergi dalam misi kemanusiaan ke Kabupaten Agam yang kena banjir di Sumatera Barat itu Pak Imam. Masya Allah di sana itu Bu, ceritanya orang sana itu banjirnya dari dalam satu titik itu Ibu sampai 20 meter airnya Pak. Jadi laut tenggelam semua itu, rumah-rumah hancur semua. Saya masih punya videonya. Di Agam saya 3 hari, dan yang sangat membahagiakan Pak Kiai, saya dari Basnas ke Agam itu bersama Lahisnu. Sepertinya satu-satunya seprovinsi Jambi yang NU-nya mengutus Lahisnu dalam misi kemanusiaan bencana. Tepuk tangan untuk Lahisnu. Ini luar biasa. Kemudian beberapa hari yang lalu setelah dari Agam kami ke Tanah Datar. Itu juga luar biasa banjirnya. Sekarang tidak bisa dibangun lagi, sudah zona merah. Artinya apa Ibu Bapak? Kita yang berada di Muara Kilis, di Tebu ini, kita jauh dari gunung meletus, alhamdulillah. Jauh dari tanah longsor, jauh dari banjir. Ini semuanya adalah nikmat yang dinamakan daful bala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Itu nikmat dahulu bala itu luar biasa. Panjenengan Bapak Ibu hadir di majelis ini dari rumah ke sini pakai sepeda motor, terus bannya itu nggak kempes, itu nikmat apa nikmat? Itu nikmat dari Allah. Ini adalah daful bala. Jenengan suatu saat pergi ke tempat yang sangat jauh menggunakan sepeda motor, kejeglong itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya, masuk lubang, keblowo. Itu bosan di mana itu keblowo itu Pak. Jadi Tebu ini memang terkenal dengan wisata jeglongan sewu Ibu. Nah kalau jenengan itu pas pergi-pergi pakai sepeda motor kok kejeglong itu, terus jenengan nggak jatuh, ini yang nyelamatin siapa? Yang nyelamatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat Ibu, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan daful bala yang harus kita syukuri. Dan terus nikmat itu warna-warna, kenapa nggih? Nek ngerti nih jenengan itu kan nikmat itu nasi padang, es teh, tuku gorengan 5.000 untuk 6, itu baru nikmat. Padahal enggak. Diselamatkan kita dari musibah itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Setuju? Jenengan di sawitan, pas di sawitan tuh kok ono ulo, jenengan kaget, ulo nih yo kaget. Jenengan lari, ularnya juga lari. Jenengan nggak kegigit ular. Ini nikmat yang dinamakan daful bala. Alhamdulillah. Yang nomor 2 Ibu, nikmat yang disebut dengan jalbul manfaah. Apa nikmat jalbul manfaah Pak Ani? Yaitu karunia-Nya Allah yang diberikan kepada kita berupa hal-hal yang kita senangi. Kita sehat, alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Bisa ibadah, ini juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita harus banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Pinaringan sehat, ojo lali syukure. Pinaringan nikmat, ojo lali syukure. Tambahi sehat, kudu tambah syukure. Ditambahi nikmat, kudu tambah syukure. Sholli
disyukuri, bina ringan ilmu kudu disyukuri, ditambah rezekine kudu tambah syukure, ditambah ilmune tambah tawadhu lakune. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, wala ali wala asahab biman qad wahada, wala ali wala asahab biman qad wahada. Duwe pangkat jabatan kudu disyukuri, usahane lancar kudu disyukuri, munda angkat jabatan kudu munda syukure, usahane lancar kudu munda syukure. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, wala ali wala asahab biman qad wahada, wala ali wala asahab biman qad wahada. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang saya muliakan, pesan saya yang pertama ini sebelum Isra Mi'raj, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah begitu besar, kenapa nggih? Besar, sangat banyak banget nikmat Allah yang telah kita terima. Bahkan andai kata air di samudra itu dijadikan tintanya, andai kata ranting-ranting di seluruh dunia itu dijadikan penanya, andai kata daun-daun di seluruh dunia menjadi kertasnya, untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, itu pasti tidak akan cukup. Betul apa betul? Pasti akan ada yang kelewatan. Nikmat Allah itu banyak banget. Sampai Allah berfirman, kita tidak akan pernah menghitung nikmatnya. Betul apa betul? Coba Bu, kita hitung. Contoh nih, kita diberi mata oleh Allah sehingga bisa melihat, ini adalah nikmat. Betul apa betul? Kita diberi telinga, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi tangan sehingga bisa bekerja, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kaki sehingga bisa berjalan, ini nikmat dari Allah. Kita diberi lisan yang baik, ini nikmat dari Allah. Kita diberi mantu yang baik, nikmat dari Allah. Kita diberi kebun, ini nikmat dari Allah. Kita punya kendaraan, itu nikmat dari Allah. Kita diberikan api sehingga bisa masak, itu nikmat dari Allah. Kita bisa diberi debu oleh Allah, nikmat apa tidak? Nikmat, sehingga kita sadar kesehatan harus pakai masker. Betul apa betul? Ini kalau dihitung satu-satu, dihitung one by one, wahidan itu tidak akan pernah cukup, walaupun tintanya sebanyak air di samudra di seluruh dunia ini. Betul apa betul? Makanya kita tinggal bersyukur. Alhamdulillah. Syukur itu Bapak Ibu mengikat nikmat yang sudah ada dan mengundang nikmat yang belum ada. Itu syukur. Saya ulangi lagi, la in syakartum la azidanakum. Jikalau kita bersyukur maka Allah akan tambah. Nah, yang namanya ditambah berarti nikmat yang sudah ada hilang apa enggak?
nggak hilang. Kalau nikmat ditambah yang sudah ada hilang, berarti itu nggak bertambah. Tapi kalau kita bersyukur, nikmat yang sudah ada akan ditetapkan menjadi pengikat, diikat oleh syukur itu, dan nikmat yang belum datang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bersyukur itu, Ibu, hidupnya akan tentram, kemudian rumah tangganya bahagia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kufur, kalau sering ngeluh, itu jadi apapun, profesinya apapun, tidak akan pernah bahagia. Betul apa betul? Saya kasih contoh, Ibu. Ini keluarga ahli syukur. Dulu itu ada suami istri, hidupnya sederhana, tapi nggak pernah bertengkar karena dia ahli syukur. Suaminya ini jualan es krim. Jualan apa, Bu? Es krim. Kemudian dengan izin Allah, dari pagi sampai malam, halo Ibu, masih semangat? Dari pagi sampai malam itu, Bu, hujan terus. Padahal dia jual es krim. Wasilah hujan itu, es krimnya nggak laku sedikit pun, Ibu. Sang suami ini pulang dengan langkah yang lemas, nggak ada gairah. Kemudian wajahnya juga nggak berseri-seri. Istrinya tuh bilang gini, Mas, kamu itu kenapa wajahnya kok cemberut kayak gitu pulang dari kerja? Apa ada masalah? Kata suaminya, seharian hujan, sampai hari ini hujan juga. Terus gimana kalau hujan? Es krimnya nggak laku. Bu, kalau suaminya Ibu jualan es krim seharian nggak laku karena hujan, terus pulang jenengan biasanya marah-marah atau enggak? Sayang ya, kasihan. Alhamdulillah, karena ibu udah pengajian. Ini kayak sama, Ibu, dia nggak marah, istrinya bilang nggak apa-apa Mas, gitu, nggak laku nggak apa-apa, besok masih jualan lagi. Tapi hari ini saya nggak bawa uang, nggak apa-apa juga. Tapi karena saya nggak bawa uang, saya nggak bisa beli beras, nggak apa-apa. Terus kalau malam ini kita nggak beli beras, ya kita nggak bisa makan. Terus kita mau makan apa? Kata istrinya, ya kita makan es krim Mas, kan gitu. Tapi kan hujan, kita dingin hari ini, masa makan es krim. Kata istri yang solihah, dia bilang, nanti saya angetin es krimnya. Begitu Pak. Ini syukur. Tapi kalau tidak syukur, ada kisah begini, Bu. Suami istri bekerja sebagai petani di sawah, nanam padi. Waktu itu hujan, dia berjalan di pematang sawah. Nanti saya tanya ke Ibu coba. Dia berjalan di pematang sawah, hujan, nggak punya sepeda motor. Dia berjalan di bawah hujan dengan gandengan tangan bersama suami istrinya itu. Kemudian tiba-tiba, Bu, sebenarnya waktu itu dia biasa-biasa aja, bahagia saja. Tapi ketika di pematang sawah itu, Bu, di kejauhan sana, di jalan aspal, itu dia melihat suami istri yang sedang naik sepeda motor. Suaminya nyetir, istrinya bonceng. Nah, tiba-tiba sang istri bilang gini, Mas, alangkah bahagianya ya orang yang pakai sepeda motor itu. Dia memang kehujanan seperti kita, tetapi tentunya dia akan cepat sampai di rumah. Nggak seperti kita yang jalan kaki kayak gini lama, kehujanan, jangan-jangan nanti kita masuk angin gitu. Kemudian Ibu Bapak yang saya muliakan, di jalan raya yang pakai motor itu suami istri itu, Bu, motornya disalib dengan mobil pick up. Disalib dengan mobil pick up itu, Pak. Tadinya dia bahagia, ketika melihat mobil pick up nyalip, istrinya bilang gini, Mas, alangkah bahagianya yang berada di mobil pick up itu. Dia nggak kehujanan. Kita memang punya sepeda motor, tapi kita tetap kehujanan. Kita nggak pakai mantel kayak gini. Alangkah bahagianya yang berada di mobil pick up. Gitu, Ibu. Mau dilanjutkan ceritanya? Yang di mobil pickup itu suaminya nyetir, istrinya berada di sampingnya. Tiba-tiba disalip sama mobil Mercy. Mobil Mercy itu nyalip. Suaminya bilang, Mas, alangkah bahagianya ya yang
berada di mobil Mercy itu. Dia mobilnya bagus, ada AC-nya, ada musik-musiknya, nggak seperti mobil kita. Kadang kita pakai sehari di bengkel 11 kali gitu. Luar biasa, alangkah bahagianya yang berada di mobil Mercy itu, Bu. Terus selanjutnya, ternyata yang di mobil Mercy itu, Ibu, halo Ibu, yang di mobil Mercy itu sendirian, nggak dengan istrinya, dia nyetir sendirian. Kemudian melihat orang yang berada di pematang sawah yang kehujanan suami istri itu. Ketika melihat itu, si yang nyetir mobil Mercy itu bilang gini, ya Allah, alangkah bahagianya petani yang berjalan di pematang sawah. Walaupun mereka kehujanan, mereka begitu mesra. Sementara saya dengan istri nggak pernah ketemu. Saya harus ngurusi bisnis keluar kota berbulan-bulan. Istri kerja di perusahaan, pergi pagi pulang malam. Anak-anak besar dengan pembantu. Kalau kita mau ngobrol sama keluarga itu harus janjian terlebih dahulu. Itu katanya. Kemudian dibilang alangkah bahagianya orang yang berada di pematang sawah itu. Ibu, sekarang saya tanya coba, siapa yang paling bahagia yang saya ceritakan tadi, yang di pematang sawah berjalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil pick up, atau yang pakai Mercy? Siapa yang paling bahagia? Halo? Siapa? Tidak ada yang bahagia itu, karena mereka tidak bersyukur. Betul Pak? Betul? Mereka ngeluh semua. Mereka hanya sibuk melihat nikmat yang ada pada orang lain, lupa dengan nikmat pemberian Allah yang diberikan kepada dirinya. Betul Pak? Betul. Makanya kita itu harus tetap mengucapkan alhamdulillah. Apapun yang kita miliki, besar kecil sedikit banyak, harus tetap syukuri alhamdulillah. Lebih baik punya sepeda motor Astrea zaman dulu tetapi sejuta kenangan daripada punya sepeda motor sejuta sebulan. Betul apa enggak? Betul ya ini? Sepeda motornya buruk Pak Kades, Ustaz, tapi sejuta kenangan daripada sepeda motornya bagus sejuta sebulan. Malah nggak sering menikmati akhirnya. Nah Ibu Bapak yang saya muliakan, oleh karenanya sekali lagi saya mengajak di pertemuan ini, mulai hari ini tidak boleh ngeluh lagi. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Setuju Ibu Bapak? Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Kalau kita bersyukur itu sepanjang waktu. Ibu Bapak yang saya muliakan, kita ke pengajian Isra Mi'raj insyaallah. Ngaji ini santai saja ya Pak, santai. Kemudian kita akan bahas perkata, mudah-mudahan ini waktunya cukup. Kalau nggak cukup undang lagi ya. Ibu yang saya muliakan, surat yang membicarakan Isra Mi'raj itu diawali dengan tasbih. Diawali dengan apa Ibu? Tasbih. Ada 7 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih, yang dinamakan dengan pengertiannya itu dinamakan dengan surat Al-Musabbihat. Surat apa Bu? Al-Musabbihat. Apa surat Al-Musabbihat itu Pak Amin? Yaitu surat-surat dalam Al-Quran yang diawali dengan tasbih. Contoh, yang pertama surat Al-Isra diawali dengan kata subhana, diawali dengan tasbih. Kemudian surat Al-Hadid diawali dengan sabahalillahi. Terus ada surat Al-Hasr diawali dengan sabahalillahi. Yang nomor 4 ada surat Al-Jum'ah yang diawali dengan yusabbihu lillahi. Ada surat At-Taghabun yang diawali dengan yusabbihu lillahi. Ada surat As-Saff yang diawali dengan sabahalillahi. Yang ketujuh ada surat Al-A'la yang diawali dengan apa Bapak-bapak? Harusnya apa nih? Surat Al-A'la, Sabihis Marabbikal A'la. Ini 7 surat diawali dengan tasbih yang dinamakan surat Al-Musabbihat. Paham Ibu? Kalau ngajinya pelan-pelan paham ya?
Nah, kenapa kok diawali dengan tasbih, ibu bapak yang saya muliakan? Karena Allah ingin menceritakan sesuatu yang hebat luar biasa. Contoh, dalam surat Al-Hadid diawali dengan tasbih karena Allah menceritakan bahwa Allah telah menurunkan besi. Menurunkan apa, ibu? Besi. Besi itu, Pak Kades, zaman penciptaannya itu bukan unsur dari bumi. Bumi nggak ada besi. Kemudian jutaan tahun yang lalu Allah Allah tumburkan planet-planet nih kalau kita belajar fisika. Kemudian jadilah turun ke dunia ini berupa besi dan dia masuk ke dalam tanah kita, masuk ke bumi. Awalnya penciptaannya adalah bukan dari bumi, bukan unsur dari bumi, tetapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besi ini adalah awal peradaban manusia. Karena ada besi maka kita punya pisau. Karena ada besi kita punya parang. Karena ada besi kita punya mic seperti ini. Karena ada besi kita punya sepeda, punya mobil, ada pesawat, ada kapal. Betul apa betul? Kalau nggak ada besi Bapak Ibu, kita masih pakai unta. Banser tuh kalau mau harlah ke Tebu harus pakai unta. Itu lama apa tidak? Berapa hari? Kalau misalnya pakai unta ke Tebu kira-kira berapa hari, Bu? Berapa kira-kira? Lama banget, apalagi kalau untanya nggak jalan, Ibu. Untanya diem aja. Ini bertahun-tahun nggak nyampe ke Tebu. Karena ada besi lah kita bisa mudah seperti ini. Bahkan ini kita punya tenda seperti ini, kita nggak kepanasan karena Allah turunkan besi. Subhanallah. Makanya ini pakai tasbih. Alhamdulillah. Itu di belakang kita ada masjid. Ini kan nggak nampak besinya, betul apa betul? Tapi jenengan yakin nggak masjid itu ada besinya? Yakin ya? Itu masjid luar biasa. Apa filosofinya Pak Amin? Masjid itu ada besinya. Besinya itu sangat sangat penting menopang masjid, tapi dia nggak menonjolkan diri. Betul Ibu? Artinya kalau kita di masyarakat jangan menonjolkan diri. Apapun peran kita, apapun perjuangan kita, nggak perlu menonjolkan diri. Karena yang sering menonjolkan diri itu apa namanya Ibu? Ibu yang sering menonjolkan diri apa namanya? Yang sering menonjolkan diri itu adalah ambeien. Harus dioperasi, betul apa betul? Ini kalau ibu-ibu sering menonjolkan diri berarti ambeien. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak yang saya muliakan, begitu juga dengan Isra Mi'raj. Allah mengawalinya dengan tasbih karena Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad belum pernah ada kejadian yang luar biasa seperti Isra Mi'raj. Betul apa betul? Kemudian dari Nabi Muhammad sampai kiamat besok tidak akan pernah terjadi lagi peristiwa dahsyat seperti Isra Mi'raj. Subhanallah. Maka surat yang menerangkan Isra Mi'raj diawali dengan tasbih. Ibu bapak yang saya muliakan, apa maknanya tasbih? Ini artinya boleh pelan-pelan lagi ya. Boleh saya jalan-jalan? Ibu masih hidup? Saya khawatir jenengan tuh hanya jasad-jasadnya aja, ruhnya udah pulang, ruhnya udah masa. Kita ngaji ya Bu. Nah sekarang begini, apa artinya tasbih? Udah tahu? Tasbih itu apa artinya? Bu, tasbih itu berasal dari kata sabbaha yusabbihu tasbiha. Artinya itu meluncur, artinya itu menjauh, artinya itu menjauh dari dasarnya, itu tasbih. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, para grup hadroh, kalau dalam bahasa Arab berenang itu adalah apa artinya? Berenang bahasa Arabnya sibaha.
Jadi Sibahan. Sini nggak ada kolam renang kok ya, makanya nggak tahu. Saya malu bilang sini jauh dari kolam renang. Adanya sungai di jembatan itu kan, nggak bisa untuk renang rawa. Nah, tasbih makanya karena renang itu kenapa? Renang itu kan menjauh dari dasarnya, gitu Ibu. Pak Amin. Tapi kalau kita baca Subhanallah, kok artinya Maha Suci Allah? Artinya itu kok nggak menjauh dari Allah gitu ya? Nah ini saya terangkan biar nggak gagal paham. Menjauh itu maksudnya adalah kita harus menjauhi pikiran kita, sikap kita, dugaan kita bahwa Allah itu jauh dari sifat-sifat negatif. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas, begitu. Paham Ibu? Paham? Jadi kita tidak boleh berpikir, tidak boleh beranggapan, tidak boleh berasumsi bahwa Allah itu memiliki sifat dolim dan sebagainya. Bu, itu namanya tasbih. Ibu itu kalau baca tasbih hanya baca itu ringan banget, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu Bu. Tapi kalau ibu masih berpikiran negatif kepada Allah, ini bahasanya apa ben gampang ya? Kalau ibu masih suudzon kepada Allah, nanti gitulah, masih suudzon kepada Allah, maka ibu dianggap belum bertasbih. Bu, ibu, Bu, ini gemesin wah ibu tuh. Kalau di Rimbu Bujang itu kalau dipanggil kok diam saja Pak Kades, tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin. Bu, takut dikatakan ikan asin tuh Pak Kades. Ibu misalnya gini, jenengan itu pagi-pagi sudah sarapan, sudah ngemil, sudah ngeteh. Kalau yang ngeteh, kalau yang suka ngopi sudah ngopi. Jenengan sudah pakai baju kebesaran mau ke kebun sawit, mau dodos atau mau nyadap, udah siap kan Bu? Tiba-tiba gerimis, tiba-tiba hujan. Apa yang dilakukan Ibu? Gersulo, marah-marah, kecewa atau gimana Bu? Kalau ibu kecewa, berarti ibu belum bertasbih. Apalagi kalau ibu bilang gini, ya Allah panjenengan tuh nggak perasaan, ya Allah saya udah pakai baju seragam ini mau ke kebun, masa hujan, cicilan saya masih banyak, ya Allah kenapa engkau beri hujan? Itu namanya, itu bukan tasbih banget itu. Nah, tasbih itu adalah ibu bapak yang saya muliakan, apapun kejadian, apapun takdir kita harus kita terima, alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jikalau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Begitu ya Bu. Ibu, mulai hari ini apapun yang menimpa diri kita, kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Setuju? Apapun yang menimpa kepada diri kita harus husnudzon kepada Allah. Betul apa betul? Dan itu kita harus yakini bahwa apapun yang menimpa diri kita pasti terbaik untuk kita. Saya mau cerita, mau dengar Ibu? Siap mendengarkan? Siap. Bu, dulu itu ada tukang becak. Ini kekuasaan Allah. Dulu itu ada tukang becak. Seharinya itu kalau narik itu sampai nafasnya ngos-ngosan loh Bu. Dia bilang gini, ha hu itu seharian kalau rame itu dapatnya 100.000. Becak pakai pancal, sepeda pancal itu. Kalau pas sepi itu bisa 60.000, bisa 40.000. Hari-harinya tuh mantali becak tuh ha hu itu. Kemudian hari Kamis, ini perhatikan, hari Kamis ibunya bilang gini, Pak, anak kita yang namanya Sari yang sedang kuliah di luar kota itu tadi ngebel, dia harus membayar UTS hari Senin 1.500.000 gitu Bu, 1 juta
500 hari apa Bu? Senin. Kejadiannya hari apa? Kamis. Bapaknya mikir Bu, 1.500.000. Kamis, terus Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Kalau rame berapa dapatnya Bu? 300 kan? Dengan hahu itu jadi 300. Sari minta berapa? 1.500.000. Ini saya ulang-ulang Ibu biar paham. Kemudian saking mikirnya, ya Allah, saya dari mana uangnya 1.500.000? Kalau saya beca itu paling rame itu dapatnya 300 rupiah sampai hari Minggu. Ini bagaimana caranya ya Allah? Itu bapaknya mikir tuh sampai ngedrop dan dia masuk angin. Bapaknya sakit. Melihat bapaknya sakit, ibunya marah-marah. Ini ibunya bukan ahli pengajian masalahnya ya, tapi bapaknya solih. Ibunya bilang gini, Pak Sari itu minta uang 1.500.000. Bapak ini malah sakit. Bapak tuh goblok banget. Gimana kita mau dapat ngirim sari Pak? Hari Senin harus UTS. Kalau Bapak nggak beca nanti uangnya dari mana? Ditambah dimarahin istrinya kayak gitu Bu, tambah sakit lagi. Akhirnya apa Ibu? Hari dia nggak Kamis, malam Jumatnya nggak yasinan, hari Jumatnya nggak sholat Jumat, malam Sabtunya nggak ke masjid, dia kan ahli masjid. Kemudian malam Ahadnya itu nggak berangkat ke masjid. Terus jamaahnya bilang gini sama Pak Imam, Pak Imam, ini Pak Fulan itu sudah 3 hari nggak ke masjid, katanya sakit. Izin Pak Imam, saya usul Pak Imam, bagaimana kalau kita nengok bareng-bareng ke Pak Fulan? Itu salah satu jamaah masjidnya usul. Kemudian Pak Imamnya bilang gini, saya setuju kalau nengok Pak Fulan, tapi saya nggak setuju kalau nengoknya bareng-bareng, kalau nengoknya bersama-sama. Kenapa Pak Imam? Si Pak Imamnya bilang gini, kan rumahnya Pak Fulan tuh ruang tamunya kecil. Kalau kita satu jamaah kayak gini datang semua nanti berdesak-desakan. Atau siapa tahu ibunya Fulan itu dia pas nggak punya teh, pas nggak punya kopi gitu. Kasihan kalau kita bersama-sama. Terus gimana Pak Imam? Kita nanti setelah habis Isya kita nengok tapi sendiri-sendiri. Terus disepakati tuh Pak, nengok sendiri-sendiri. Akhirnya begini Bu, nggak boleh lama-lama kata Pak Imam, nanti gantian. Dia datang, Assalamualaikum, tamu pertama. Waalaikumsalam. Pak, katanya Bapak sakit ya gitu. Terus dia bilang gini, iya gitu. Akhirnya dia bilang, ya mudah-mudahan cepat sembuh Bapak, ini saya ada rezeki, mudah-mudahan bisa membantu. Dikasih amplop isinya 100.000 Bu. Dia bilang hanya berapa Bu? Hanya berapa? Hanya sekali dapat 100.000. Padahal kalau dia sehat, hahu itu berapa kali? Lama banget, sehari baru dapat 100. Datang tamu berikutnya, Bapak katanya sakit, sudah berobat apa belum? Katanya bapaknya bilang, sudah. Ya mudah-mudahan cepat sembuh, besok Bapak jamaah lagi bersama kami. Ini ada sedikit rezeki. Ngasih amplop 100.000. Hanya berapa kali? 2 kali hanya. Dapat berapa Bapak? 200. Ini skenario Allah yang harus kita yakini luar biasa. Datang lagi tamunya, Bapak katanya Bapak sakit, udah berobat apa belum? Sakitnya apa? Dia bilang demam gitu. Ya sudah, ini saya ada rezeki sedikit, dia dapat 50.000. Intinya terus tamunya datang sampai jam 10:30 malam Pak. Jamaah bergantian itu. Ketika tamunya sudah pulang semua, tidak ada yang berkunjung lagi, istrinya ngelihat amplop itu berserakan di pinggir bantal itu. Istrinya bilang gini, Pak, boleh saya rapikan amplopnya? Oh boleh, silakan gitu. Dirapikan sama istrinya. Ketika sudah dirapikan, istrinya bilang gini, Pak, boleh saya hitung sekarang gitu. Ini kan model ibu-ibu kan sering kayak gitu ya Pak. Boleh saya hitung sekarang? Oh silakan dihitung. Dihitung itu Bu, amplop-amplop itu dibukain, dihitung. Dan ternyata setelah dihitung istrinya kaget. Dia bilang gini, Pak, surplus Pak, 2 juta gitu katanya itu Bu. Ini luar biasa. Bapaknya langsung duduk, langsung sehat. Apa 2 juta gitu? Sembuh Bu, alhamdulillah. Coba bayangin Ibu, kalau nggak sakit 300.000, sakit 2 juta. Akhirnya bapaknya bilang gini, Bu, coba telepon Sari, kita transfer lewat Briling 1.500.000.
Tapi Pak, ini sudah jam 11 malam, nggak apa-apa, dia pasti belum tidur, minta rekeningnya. Akhirnya ibunya bilang, Sari, ini tolong berikan rekening, akan saya kirim, saya transfer 1.500.000. Sarinya bilang gini, Ibu, kata Bapak tadi belum punya uang, kok sekarang mau transfer 1.500.000? Ibunya bilang apa, Bu? Ibunya bilang gini, untung bapakmu sakit, Sar, gitu. Untung bapakmu sakit, Sar, gitu. Surplus malahan, Sar, gitu. Kamu butuhnya 1.500.000, dapatnya 2 juta. Ini luar biasa. Padahal sebelumnya ketika bapaknya sakit, istrinya marah-marah. Betul? Ini kalau Allah berkehendak, Ibu, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya disakitkan sebentar, kebutuhannya selesai. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini kekuasaan Allah. Dan Isra Mi'raj itu, Ibu, bukan menjemput sholat. Apa, Bu? Isra Mi'raj bukan menjemput sholat, tetapi sholat itu adalah hadiah. Aslinya tujuan Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Jadi hari ini sekali lagi tidak boleh banyak ngeluh, tetapi kita harus bersyukur. Kalau sudah bersyukur, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Betul Pak? Betul. Ibu Bapak yang saya muliakan, dunia ini, Ibu, bumi ini lebih besar daripada kita. Betul Pak? Betul? Tapi takdirnya bumi ini yang lebih besar dari kita, takdirnya selalu kita injak-injak. Artinya apa ini, mas-mas yang saya banggakan, generasi-generasi Z itu, kalau kita besarkan Allah, kalau kita kecilkan dunia, maka semesta akan mendukung kita. Amin Allahumma. Kita tidak boleh ngeluh lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifatnya Rahman dan Rahim. Betul? Jangankan ahli pengajian kayak gini, Pak, orang kafir, orang yang nggak punya agama aja punya rezeki. Betul? Rahman Rahim, ini sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang hadir di sini, insya Allah keluarganya sakinah, rezekinya melimpah. Amin Allahumma. Kalau zaman dulu itu tentang Rahman dan Rahim itu jadi doa sebelum iqamat. Ya Allahu ya Rahman, kula nyuwun tetepe iman, nyuwun slamet, nyuwun aman, nyuwun cekap sandang pangan. Sholatullah salamullah ala toha Ya Allahu ya Rahim, kula nyuwun saged ngaji, saged paham, saged ngerti, dateng ilmu kang manfaati. Salatullah
muliakan, ini kalau kita kaji satu persatu sepertinya nggak cukup waktunya. Sudah hampir jam 4. 10 menit lagi, siap Ibu? Masih semangat 10 menit lagi? Kita langsung ke sholat aja ya Bu. Jadi oleh-olehnya Isra Mi'raj. Sekali lagi, Isra Mi'raj bukan menjemput sholat, tapi sholat itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat ini adalah hadiah, maka sholat ini tidak memberatkan, tapi membahagiakan. Harusnya seperti itu Ibu. Kita melaksanakan sholat ini bukan beban, tetapi ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh nabi-nabi itu sholat Ibu, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu semuanya sholat, hanya sholatnya beda dengan sholat kita. Sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW awal-awalnya sebelum Isra Mi'raj Ibu, itu diwajibkan sholat malam. Jadi sholat malam itu diwajib zaman sebelum Isra Mi'raj. Kemudian sholat 5 waktu itu diwajibkan ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Awalnya 50 waktu, kemudian atas saran Nabi Musa alaihissalam jadi 5 waktu. Nabi Muhammad SAW itu minta diskon kepada Allah. Ini diskon besar-besaran tuh Pak Imam. Yang tadinya 50 waktu. Kalau 50 waktu kira-kira sanggup nggak? Boten sanggung Ibu. Kita kayak sarapan wis adan maneh. Kita kayak nyadap oleh berapa batang wis adan maneh. Kita kayak pokoknya nggak ada waktu lagi kecuali untuk sholat. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah sholat hanya 5 waktu dan sholat ini wajib. Sebagai bahan pengetahuan Ibu, awalnya sholat itu 2 rakaat. Ibu awalnya nih ben Ibu ngajinya ngerti. Awalnya itu 2 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Awalnya awal perintah sholat 5 waktu itu 2 rakaat. Kemudian dirubah sama Allah menjadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat. Makanya kalau kita sedang safar, kita sedang bepergian yang jauhnya 85 kilo lebih, itu boleh dilaksanakan 2 rakaat. Ini kembali ke awal, kembali ke asal mula kewajiban sholat. Itu sudah mencukupi, alhamdulillah. Intinya sholat ini adalah wajib, nggak boleh ditinggalkan. Setuju Ibu? Setuju Ibu? Iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat, percuma ganteng, percuma ganteng kalau tidak sholat. Sama, iwa bandeng, iwa bandeng, iwa sepat, percuma ganteng.
iwa lohan, iwa lohan, iwa geri, percuma tampan, kalau malas ngaji. Iwa lohan, iwa lohan, iwa geri, percuma tampan, kalau malas ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa'mur ahlaka bisolati, ajaklah, perintahkanlah saudaramu untuk melaksanakan sholat. Bu, ibu, jenengan sudah, kalau waktu sholat anak-anak jenengan sering diperintah betul? Sering, wajib diperintah nak sholat nak gitu, walaupun beliau belum balik. Bu, jenengan sayang nggak sama anak-anaknya? Sayang banget, tenanan. Sekarang saya kasih contoh. Sayang tenan apa ora sih? Bu, jenengan umpama nggak ada anak kecil, TK, SD atau SMP. Kemudian anak panjenengan itu ikut kemah. Kenapa, Bu? Kemah 3 hari. Terus pulang kekeselen, kecapean, anaknya jenengan itu tidur, itu dibangunin nggak bisa tidur, nggak bisa bangun, saking capeknya, tidur, saking angus, pulas, tidurnya pulas sekali Bu. Terus tiba-tiba gini Bu, pas anak kita tertidur pulas, dilalah, ini contoh ya, nggak beneran. Dilalah itu Bu, dilalah itu apa Pak? Di bahasanya susah pakai apa bahasa Indonesia nya kebetulan. Sebenarnya di dunia ini nggak ada kebetulan ya. Kersane Gusti Allah gitu ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala konslet listrik Bu. Apa Bu? Konslet listrik. Kemudian kebakar. Akhirnya kebakaran itu melanda kamar. Kordennya kebakaran, lemarinya kebakaran. Jenengan dengan anaknya tuh gimana? Bangunkan nggak? Dibangunkan nggak? Dibangunkan, karena anaknya kecapean habis kemah, nggak mau bangun. Diapakan Bu? Digendong anaknya gendut nggak kuat. Diapakan Bu? Dibopong nggak kuat juga Bu. Diapakan? Takut kalau kena api. Kemudian api itu merentek Bu, merambat ke kamar sebelah, yang di kamar sebelah itu ada sertifikat kebun jenengan. Milih anaknya atau milih sertifikat? Serius. Kalau di sebelahnya kamar jenengan ada gelang-gelang, cincin dan sebagainya, menyelamatkan anak atau menyelamatkan gelangnya? Benar. Jangan pencitraan Bu. Serius. Nggak istilah nih Bu, ini harus milih anaknya apa ini? Kenapa Bu? Karena takut tadi itu kebakar. Ibu itu saking cintanya kepada anaknya sehingga takut kebakaran. Betul apa betul? Sampai rela anaknya diseret, bener kan? Apalagi besok kalau di akhirat Ibu. Jadi kalau anaknya jenengan belum mau sholat, diapakan? Seret. Serius, jangan pelan-pelan. Jadi ada sekali-kali sayang itu bukan berarti harus kalem terus. Kalau mau kebakaran kok bangunnya, nah anak soli, ayo bangun, kebakaran. Nggak ada kayak gitu kan? Nggak ada, langsung seret aja. Nah kalau anak-anak Ibu belum mau sholat, pertama panggil. Nah sama itu sudah balik. Ini ada sarung, ini aku belikan
baju koko, ini peci. Boleh kamu main apapun, boleh ekstrakurikuler apapun, tetapi jangan tinggalkan sholat. Setuju, Bu? Anak perempuannya panggil, Duk, kamu tuh udah balik, kamu tuh harus sholat, ini telepon, kemudian ini ada kerudung, kemudian apa lagi, Bu? Ini rok panjang, jadi pakailah, tutuplah auratmu, kamu itu sudah besar. Kalau kamu nggak sholat, nak, kalau kamu nggak sholat, Dok, nanti ibu dapat dosanya karena kamu masih serumah dengan ibu. Begitu, Ibu. Nanti harus dipanggil kayak gitu ya, Bu, karena ini kita sayang kepada anak kita. Di dunia saja ibu sayang banget, harus diseret, mengorbankan gelang, kalung, anting, sertifikat, sepeda motor, mobil, kebakaran, terserah, yang penting anakku selamat. Apalagi nanti di akhirat harus kita selamatkan bersama-sama. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan salah satu yang akan menyelamatkan kita adalah sholat lima waktu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang kami tentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Ya Rasulullah, salamun alaihi, terakhir Ibu, saya tanya Ibu Bapak yang saya muliakan, andai kata di Kilis, di Marakilis ini ada orang yang bisa angkat besi, beratnya besi itu 200 kilo, diangkat pakai tangan kayak gini, Bu, tanpa kuda-kuda, langsung diangkat. Itu orang kuat atau orang lemah? Kuat apa lemah, Ibu? Orang kuat. Orang yang bisa ngangkat besi 200 kilo dengan kedua tangannya tanpa kuda-kuda, itu orang yang kuat. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak, orang yang kuat menurut kita bisa angkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda, tapi kalau tidak bisa mengangkat tangannya untuk takbiratul ihram, apalagi saat subuh, itu berarti lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Pak? Betul. Kalau ada tentara pakai seragam loreng gagah luar biasa, dia pakai senjata kuat luar biasa menurut kita, tapi kalau sholat subuh dia nggak mau melaksanakan, nggak bisa menyingkirkan selimutnya, itu adalah tentara lemah. Betul Pak? Betul. Kalau ada Pak Polisi, Pak Bupolwan, di lengannya banyak baloknya luar biasa, pangkatnya gagah seolah-olah, tapi kalau nggak sholat itu polisi lemah yang tidak akan bisa membentengi NKRI ini. Betul apa betul Ibu? Betul apa betul Ibu? Yang kuat adalah orang-orang yang mampu mengangkat tangannya untuk mengatakan Allahu Akbar. Bu, sholat wajib dilaksanakan, apapun pekerjaannya, bagaimanapun kesibukannya, atau walaupun jenengan krinan sekalipun. Krinan tahu?
kerinan ya, kesiangan itu tetap sholat. Bu, ini jangan-jangan nggak sholat. Bu, kalau jenengan bangun sakinah banget tidurnya, terus tiba-tiba bangunnya jam 7 sholat subuh nggak? Sholat apa enggak? Iya, ada yang geleng-geleng ketahuan. Tetap sholat ibu, sholat. Terus niatnya gimana Pak Amin? Niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kesiangan lillahi ta'ala. Itu gimana ya, qada'al gitu ya. Tapi tetap harus sholat. Sholat itu kalau dalam kitab-kitab pesantren itu Bu, walaupun nggak bisa baca Al-Fatihah, ini bagi ibu-ibu yang sepuh, bagi mu'alaf, baca Al-Fatihah nggak bisa, baca surat Al-Fatihah nggak bisa, ibu tetap sholat. Terus baca apa Pak Amin? Ya terserah, surat Yasin apa surat apa. Kecengakan Yasin ya, Fatihah aja nggak bisa. Kalau ibu-ibu sholat nggak bisa baca Fatihah, baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sepanjang bacaan Al-Fatihah, tapi nanti sambil belajar. Kalau belum bisa, Pak Amin tasbih sepanjang itu nggak bisa, ya sudah baca Subhanallah Subhanallah Subhanallah, yang penting sholat, sah sholatnya. Pak Amin Subhanallah nggak bisa, terus gimana? Baca saja Allah Allah Allah, sah sholatnya. Pak Amin Allah nggak bisa, ya sudahlah sah sholatnya. Pak Amin nggak bisa, sholati saja ya Bu. Masa nggak bisa bilang Bu gitu. Jadi apapun ibu, kalau sedang sakit nggak bisa berdiri berbaring, nggak bisa berbaring duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat, kan gitu ibu, pakai hati. Intinya sholat tidak boleh ditinggalkan. Setuju Bapak Ibu semuanya? Ini kalau saya lanjutkan jenengan sepertinya sudah nggak nyaman karena waktu udah jam 4. Intinya adalah saya mengulang lagi dari pengurus NU, pesan kita tetap semangat menjadi orang-orang NU. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau sebuah desa NU-nya banyak, kader penggerak NU-nya banyak, ada hadrohnya, insya Allah desanya akan tentram. Amin Allahumma. Karena satu-satunya ormas Islam yang banyak pengajiannya itu NU. NU itu kan dikit-dikit pengajian ya Bu. Ini luar biasa. Sunatan, orang sunatan itu pertama tidak hanya disunat, tapi dia ngadakan walimahan, undang kiai, pengajian. Alhamdulillah. Ada mantu itu resepsi, pernikahan. Tidak hanya menikahkan ijab kabul, tapi walimahan, terus undang pengajian. Alhamdulillah. Nanti hamil 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan, ada syukuran, ngundang sanak saudara, sedekahan, sambil ngadakan pengajian. Alhamdulillah, semuanya pengajian Gus. Bahkan zaman sekarang orang beli motor itu aja pengajian, masukin rumah baru pengajian. Betul kan? Betul. Saya barusan kemarin diundang pengajian dalam rangka arisan ibu. Arisan itu ada pengajian. Alhamdulillah. Apalagi yang berangkat haji, pergi haji, pulang haji, umroh, pasti ngadakan walimatus safar. Saya ini Bu, sudah sering banget diundang pengajian dalam rangka apapun itu, insya Allah sudah komplit. Hanya satu saya yang belum pernah diundang itu Pak, yaitu pengajian dalam rangka pegatan. Itu belum pernah itu, asli itu. Kalau yang lainnya udah semua sepertinya itu Pak Kiai. Nah alhamdulillah, dan ini terjadi hanya di Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka jamaah Nahdlatul Ulama ini hatinya baik-baik, hatinya lembut-lembut, tidak pernah demo-demo. Betul Pak? Betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.